Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robi soli mayasili ahli wahyu daltanil insani yang kau hikaya arhaman rohim. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan ada acara yang diantaranya satu pembukaan, kedua tilawah Al-Quran beserta isinya, ketiga kata sambutan dari kedua, yang keempat kata sambutan dari tuan rumah, yang kelima acara ini kita pada hari ini, yang keenam penutup. Baiklah, kita buka acara pada hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Dilanjutkan dengan salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmaina. Iwan sekalian, hari ini pengajian janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Beruntung kita mengaji, baik buruk diketahui, dosa kita diampuni, kumpul kita dirahmati. Tua muda wajib ngaji, kaya miskin tak peduli, supaya kita sadari, sebab kita akan mati. Kita harus selalu cinta pada guru pelita kita, walau kita banyak harta, wajib ngaji jangan lupa. Diutusnya Nabi kita, terangi seluruh dunia, terangnya terlebih nyata dari lampu dan pelita. Wajib syukur pada Tuhannya, kita semua hambanya. Pada Nabi harus cinta, syafaat harapan kita. Wahai sekalian umat yang mengharapkan syafaat, pada Nabi kita Muhammad perbanyak baca sholawat. Taat pada Allah dan Rasul, ikuti jalan yang betul, doa kita akan dikabul
kalau amal kita betul, maka kita harus kumpul ikuti anjuran Rasul. Semua amal dikabul, di mahsyar kita berkumpul. Nabi Muhammad akhir zaman menerima wahyu Al-Quran. Kita mohon tetapkan iman, di kubur mendapat aman. Kita harus banyak ingat, sekarang banyak maksiat. Apabila kita taat, insya Allah kita selamat. Apabila kita taat, insya Allah kita selamat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dilanjutkan dengan pembacaan tawasul yang akan dibawakan saudara kita Siti Afrida. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa ahli wa ila malaikatin karamin wa malaikatin katibin wa malaikatin alatul arsi wa malaikatin wa malaikatin jibril wa munta'u wa israfil wa isra wa ma'amkar wa muta'akhir rakib akibman ridwan alaihi wassalam wa ila rabbil alamin wa rahmatihi sultan awliya ilahi ta'ala Yansi Abdul Qadir Al-Zailani Qadasuri Suhosiru Aziz Dibarakami Bidumi Wa karamahihim Yusayna Sayyidina Allah Mama Kiai Haji Ahmad Fakiri Bapak Haji Tubi Sayyidina Allah Ibu Hajat Tubi Bapak Masuri Sayyidina Allah Kiai Haji Mustafa bin Sayyidina Allah Kiai Haji Ahmad Fakiri Sayyidina Allah Kiai Haji Mustafa bin Al-Quran Sayyidina Allah Kiai Haji Muhammad Sayyidina Allah Kiai Haji Ahmad Fakiri Sayyidina Allah Kiai Haji Muhammad Sayyidina Allah Kiai Haji Ahmad Fakiri Sayyidina Allah Kiai Haji Muhammad Sayyidina Allah Kiai Haji Ahmad Fakiri Sayyidina Allah Kiai Haji Muhammad Sayyidina Allah Kiai Haji Ahmad Fakiri Sayyidina Allah Kiai Haji Sayyidul Rasulullah Sayyidina Allah Kiai Haji Muhammad Sayyidina Allah Kiai Haji Ahmad Fakiri Sayyidina Allah Kiai Haji Ibrahim Sayyidina Allah Kiai Haji Ahmad Fakiri Sayyidina Allah Kiai Haji Sayyidul Qur'an Sayyidina Allah Kiai Haji Ahmad Fakiri Sayyidina Allah Kiai Haji Muhammad Sayyidina Allah Kiai Haji Ahmad Fakiri Sayyidina Allah
balik lapangan Tuhan. Engkau ibu minta hadir semua binti akad di barokati umihi wa barakatihi musuhibu wilayah al-kahfi tanwiri tanus usuhi wa uruhi khususun ilahi. Khususun ilahi wa jasadihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabhan fal-muriyati qadhan fal-mughirati subhan fa'atharna bihi naqha fawasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud Wa innahu wa dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa usila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Shadaqallahul adzim. Acara selanjutnya pembacaan kitab suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudara kita Nyonya Mulyawati. Kepada beliau waktu dapat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Sadaqallahul adzim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka
dan mohonlah ampunan kepadanya, sungguh Dia Maha menerima taubat. Maha benar Allah dengan segenap firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga dengan mendengarkan lantunan Al-Quran tadi, Allah senantiasa melembutkan hati kita dan bertambah pula keimanan dan ketakwaan kita. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya, acara inti kita pada hari ini, kepada guru kita yang tercinta, waktu dan tempat dipersilakan. Silahkan seperti biasa ngaji dulu. Ikra dulu. So. Lama nggak dipakai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa khannatin lahum fiha na'imun muqim. Wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Sadaqallahul azim. Allahumma ra'amna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa'alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adil katarino bacuramin kasaruga basengat kajibata. Arus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyal ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka rutinitas setiap hari Minggu kita adakan. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada sore hari ini, semua kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan dicurahkan, dilimpahkan oleh Allah kepada panutan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para ulama-ulama, para guru-guru kita semuanya, sampailah ke umat akhir zaman sekalian. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.
Hadirin rahimakumullah, saya meminta doanya siapapun yang melihat video ini, khususnya untuk para mualaf pedalaman. Mereka tadi ada yang masih Iqra, ada yang udah ke Al-Quran. Saya memohon bantu doanya. Mereka mudah-mudahan belajar Iqra-nya diberikan kekuatan keimanan. Amin. Dan juga mudah-mudahan mereka diberikan kelancaran. Amin. Dan juga yang udah ke Al-Qurannya, mudah-mudahan mereka dilancarkan, diberikan pemahaman tentang masalah Al-Quran, khususnya umumnya tentang masalah agama Islam. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Inilah keadaan kami di pedalaman Kalimantan Barat. Tiada lain, saya meminta bantuan doanya. Keadaan kami memang begini, biarpun mereka udah pada tua, ada yang udah 40 tahun, ada yang udah 50 tahun, bahkan ada yang udah 60 tahun. Mereka masih mau belajar Al-Quran, mereka masih mau belajar Iqra. Dan juga mudah-mudahan menjadi motivasi untuk saudara-saudara kita, satu akidah, satu keyakinan. Jangan mengatakan saya udah Islam asli, toh ternyata mualaf pedalaman banyak yang sudah tua, mereka alhamdulillah semangatnya luar biasa. Hadirin rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan sore hari ini membahas tentang masalah tauhid. Dikarenakan mereka ini yang di pedalaman, tauhidnya memang harus dikuatkan. Dikarenakan berdampingan dengan saudara-saudara yang beda keyakinan, makanya saya sering di mualaf pedalaman Kalbar ini membahas tentang masalah tauhid. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maknanya wallahu alam bil muradih. Semua yang ada di bumi ini akan binasa. Semua yang ada di bumi akan binasa. Kita yang tadinya sehat menjadi binasa. Kita yang tadinya bisa mendengar menjadi binasa. Kita yang tadinya bisa mendengar dengan jelas menjadi binasa. Kita yang tadinya cantik menjadi binasa. Kita yang tadinya ganteng menjadi binasa. Siapa yang tidak binasa dan tetap kekal dat Tuhanmu yang punya kebesaran dan kemuliaan. Oleh karena itu kita bakalan hancur, kita bakalan berubah, kita bakalan masuk kepada dalam tanah. Maka jangan disia-siakanlah kesempatan ini. Sebab kesempatan ini tentang masalah hidup di alam dunia, tidak mungkin hidup dua kali di alam dunia. Jadi manusia tidak ada yang kekal, manusia tidak ada yang hebat, manusia tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu kita harus taat kepada Allah. Allah yang mempunyai kekal, Allah yang mempunyai sifat wujud, Allah yang mempunyai sifat qidam. Sebagaimana saya sering sampaikan di dalam kitab Tauhid, Allah wujud qidam baqa mukhalafatun lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wadaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Ya. Jadi yang ketiga, Allah mempunyai sifat baqo.
Apa arti mana bako? Wa manahu annahu ta'ala la akhirallah. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak ada akhirnya. Selain dari Allah ada akhirnya. Yang tadinya kita sehat bisa menjadi sakit. Yang tadinya kita hidup bisa menjadi mati. Oleh karena itu jangan merasa saya yang paling kuat, saya yang paling gagah, saya yang paling hebat. Manusia tidak ada yang hebat. Manusia tidak ada yang abadi. Manusia tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekarang orang mengaku Islam tetapi disuruh oleh Allah, banyak yang melanggar pelaturan Allah. Orang mengaku iman dan Islam, banyak tidak taat, tidak patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal mereka, ya khususnya umat manusia yang ada di alam dunia ini memerlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok kenapa mereka banyak yang tidak takut dengan Allah? Jadi Allah yang mempunyai sifat kekal. Allah tidak ada perubah. La akhirallah. Allah tidak ada awalnya. Allah tidak ada akhirnya. Oleh karena itu, selain dari Allah ada awal dan ada akhir. Wadalilu dan dalilnya. Melanjutkan tadi. Wadalilu dan dalilnya. Ala dalika annahu laukana panyan. Annahu jikalaulah annahu sesungguhnya Gusti Allah, laukana jikalaulah terbukti Allah panian, panian yang berubah, panian yang rusak, lakana hadisan, otomatis Allah membutuhkan kepada dat yang menciptakan. Manusia ini dat berubah. Kadang-kadang sekarang kita bisa emosi, depannya tidak. Kadang-kadang manusia ini hari ini emosi, kedepannya bisa memaafkan. Manusia sifat berubah. Karena dari pertama diciptakan bapak kita adalah dari tanah, berubah sampailah pada saatnya sekarang. Jadi manusia dat yang berubah, manusia dat yang beruksak, manusia dat yang diciptakan. Oleh karena itu janganlah membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panian lakana hadisan wa malun, jikalau Allah terbukti hadisan yang baru, otomatis Allah membutuhkan kepada yang menciptakan. Manusia panian ruksak, membutuhkan kepada dat yang menciptakan. Manusia ini diciptakan oleh Allah, maka kita membutuhkan kepada Allah. Kalau kita pengen dekat dengan Allah, laksanakanlah perintahnya. Memang susah. Melaksanakan perintah Allah bukan hal yang mudah. Siapapun tahu bahwa Allah merintah kepada kita melaksanakan pelaturannya. Allah melarang kepada kita jangan melanggar pelaturan Allah. Kalau kita pengen selamat, apa kata Allah laksanakan, apa yang dilarang oleh Allah tinggalkan. Kebanyakan terbalik, melaksanakan perintah Allah tidak mau, tetapi pengen diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang sangat ngaco pemikirannya. Ya. Jikalau Allah terbukti yang rusak, otomatis Allah hadis. Hadis itu ada awalnya dan juga berubah. Jikalaulah Allah hadis wa huwa muhalun, mustahil. Jadi makna wajib sifat bako untuk Allah Ta'ala tidak mengerti di akal kalau Allah mempunyai sifat hudus, hadisan ataupun hudus, berubah. Yang namanya mustahil sifat hadisan tidak mengerti di akal kalau Allah mempunyai sifat hudus ataupun hadisan tadi. Ya, itu makna wajib dan makna mustahil.
Yang selanjutnya wajib pihak kita di haknya Allah Ta'ala apa? Al-mukhalafatu lil hawadisi, sifat mukhalafatu lil hawadisi. Allah itu tidak sama dengan makhluknya di dalam segi hal apapun. Wa manahu, mananya sifat mukhalafatu lil hawadisi annahu ta'ala laisat mumasilan lil hawadisi. Annahu ta'ala sesungguhnya Gusti Allah Ta'ala laisa tidak ada mumasilan yang menyerupai lil hawadisi kepada makhluknya. Falaisa maka tidak ada lahu untuk Allah apa yadun tangan, walainun tidak ada mata, walaudun tidak ada telinga, wala ghairu dalika min sifatil hawadisi. Falaisa maka tidak ada lahu untuk Allah yadun tangan. Maka ada bahasa yadullah, bukan yadullah kayak manusia. Yadullah adalah kekuasaan Allah. Ya secara logika mau gimana coba? Yang namanya satu tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Tetapi kalaulah lebih dari satu bisa dibandingkan, contoh kayak manusia. Banyak yang sama, oh hampir sama dengan si Anu, dikarenakan lebih dari satu. Kalau satu tidak bisa dibandingkan. Ya. Maka bahasa yadullah bukan berarti Allah mempunyai tangan kayak manusia. Allah datang yang menciptakan sedikit pun tidak ada sama dengan manusia. Makanya kita berdoa meminta kepada Allah bukan berarti Allah memberikan apa ke kita, bukan. Ya. Wala ainun, Allah melihat kepada makhluknya bukan memakai alat panca indera kayak kita manusia. Kalau Allah melihat kepada makhluknya memakai mata kayak kita, percuma sholat pun. Untuk apa? Dikarenakan Allah mungkin ngantuk kalau Allah punya mata. Harus yakin di dalam hati, tanamkan bahwa Allah melihat kepada kita. Kemana kita melangkah Allah melihat. Kemana kita pergi Allah melihat. Melihatnya Allah beda dengan melihatnya kita. Ya. Tanamkan di dalam hati. Kalau kita udah merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kita ini melaksanakan apapun, baik yang baik menurut agama ataupun yang jelek menurut agama, kalau hati kita merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit demi sedikit kejelekan bisa dikurangi. Oh kenapa? Banyak orang Islam mengaku iman kepada Allah, mengaku iman kepada kitab-kitab Allah, mengaku iman kepada rasul-rasul Allah, mengaku iman kepada hari kiamat, mengaku iman kepada qada dan qadar. Masih banyak yang melanggar peraturan Allah. Kemungkinan di dalam hatinya belumlah tertanam, terpatri bahwa meyakini Allah sepenuhnya melihat kepada kita. Kalau udah yakin Allah melihat kepada kita, meyakini ini harus memakai hati, jangan cuma omongan. Siapapun kalau masalah omongan bisa yakin saya dipantau oleh Allah. Mana buktinya? Yang menjadi susah adalah membuktikan bahwa kita dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejauh mana. Itu yang paling susah. Bukan salah kadar bicara, bukan salah kadar ngomong. Kalau salah kadar bicara siapapun bisa. Kayak saya sendiri pun masih baru bisa ngomong saja, masih dalam praktek untuk meyakini sepenuhnya bahwa kita dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beratnya minta ampun. Padahal kita membutuhkan Allah. Oh, kenapa kita tidak ingat dengan pelaturan Allah? Wala udunun, mendengar Allah bukan memakai telinga kayak manusia, bukan. Allah mendengar, nanti ke depannya ada dengan sifat basor, dengan sifat sama, bukan sifat basor, dengan sifat sama, bukan memakai alat kayak kita. Kita ada panca indera melalui telinga, Allah tidak. Percuma kalau kita punya Allah, punya Tuhan, sama kayak manusia pakai telinga mendengarnya, maka percuma berdoa pun.
Kenapa? Otomatis kalaulah Allah sama dengan kita, mempunyai panca indera, percuma berdoa. Mungkin Allah lagi ngantuk, yang namanya udah tidur, ingat kemana? Tidak ingat apa-apa. Makanya yakinkan di dalam hati, seyakin-yakinnya Allah Maha melihat, Allah Maha menyaksikan kepada kita. Insya Allah kalau kita udah yakin sedikit demi sedikit, biarpun cobaan apapun yang menimpa kepada diri kita, tetap perintah Allah yang paling utama, sholat yang 5 waktu, sesusah apapun, semales apapun, secapek apapun, sesibuk apapun, semiskin apapun, insya Allah kita bisa melaksanakan. Maka keimanan itu harus dijaga, jangan sampai disia-siakan. Ya, wala ghairu dalika, Allah apalagi Allah melihat kepada kita bukan berarti Allah berjalan, tidak. Hidupnya Allah beda dengan kita. Hidupnya Allah tidak memakai ruh kayak kita. Hidupnya manusia umumnya, khususnya makhluk-makhluk Allah. Manusia hidup memakai ruh, tetapi Allah tidak memakai ruh. Makanya kalau Allah sama dengan kita, hidupnya pakai ruh kayak kita, untuk apa disembah? Yuk. Kalau Allah sama dengan kita, untuk apa disembah? Kuatkan, tanamkan di dalam hati. Ini yang paling susah. Lawannya sifat qiyamuhu binafsi adalah al-mumasalatu. Wadiduha, lawannya sifat mukhalafatul lil hawadisi al-mumasalatu. Kalau Allah butuh makan, kalau Allah butuh minum, kalau Allah mendengar pakai telinga, kalau Allah melihat pakai mata, maka untuk apa disembah? Itu sama dengan makhluk. Jadi Allah tidak sama sedikit pun dengan makhluk. Nah, wadalilu, dan dalilnya ala dalika anahu law kana mumasilan lil hawadisi, jikalau terbukti Allah menyerupai kepada yang baru, lakana hadisan, otomatis Allah itu baru. Jikalau Allah sama di dalam satu sifatnya dengan makhluknya, makhluk umum. Contoh soal Allah melihat kepada makhluknya memakai mata, berarti sama dengan makhluk, untuk apa sih disembah? Allah mendengar memakai telinga seumpamanya, otomatis sama dengan kita manusia, untuk apa disembah? Kok kenapa harus diwajibkan sekali yang 5 waktu, tidak ada toleransi? Dikarenakan Allah Maha Sakti. Allah Maha Sakti, tidak ada yang sama kesaktiannya kita manusia dengan saktinya Allah. Annahu law kana mumassilan hadisi la kana hadisan. Jikalaulah Allah sama dengan yang baru, dengan yang makhluk, dengan makhluk, la kana hadisan, otomatis Allah membutuhkan ataupun memerlukan yang menciptakan. Kalau Allah sama dengan makhluk, otomatis Allah memerlukan yang menciptakan. Kayak kita manusia, siapa yang menciptakan kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh ditanyakan gitu? Boleh, dikarenakan makhluk. Makanya manusia wajar. Nah, wajarnya apa? Engkau kapan dilahirkan? Tuh, bisa ditanyakan? Bisa. Dikarenakan diciptakan, ada awalnya Allah Subhanahu Allah menciptakan kepada kita. Makanya jangan beranggapan Allah itu sama dengan makhluk. Ngaco pemikirannya. Tidak boleh. Awas, hati-hati. Kadang-kadang kita lagi berdoa, ya Allah minta apa, terbayang Allah. Oh, gini bentuk Allah, maka harus istighfar itu tuh. Awas, setan menggoda kepada manusia sebagaimana berjalannya darah di dalam tubuh. Tidak bakalan berhenti. Ya. Jadi jangan heran
Kita dulu pas begitu belajar sholat mungkin belum bisa belum bisa membedakan yang mana coba godaan dari setan, yang mana bukan. Tetapi sekarang kita udah mengetahui sedikit demi sedikit. Maka jikalaulah kita lagi sholat ada bayangan, kita lagi khusyuk Allah, pikiran kemana, oh mungkin ini Allah, maka cepat-cepat istighfar di dalam hati. Itu godaan setan. Jangan sampai diyakini. Kalau kita meyakini apapun yang tadi dibisikkan di dalam hati, seumpamanya Allah kayak gini, bahaya. Allah tidak bisa dibayangkan. Tidak bisa disamakan Allah dengan makhluknya. Sedikit pun. Awas, hati-hati. Kadang-kadang datang itu di waktu sholat, kadang-kadang di waktu berdoa. Datang itu godaan dari setan. Supaya sholat kita sia-sia. Jikalau Allah membutuhkan ataupun memerlukan kepada yang menciptakan, wahwa muhalun, mustahil. Yo, balik lagi kepada diri kita. Kebanyakan kita bahasa, saya ini tergantung yang maha di atas, itu kan? Kebanyakan bahasa tergantung yang maha di atas itu bukan berarti Allah ada di langit. Kalau langit bisa dikatakan berarti tempat. Maksudnya bahasa tergantung yang maha di atas bukanlah Allah ada di langit, tetapi Allah yang maha atas, Allah yang maha tinggi. Maksud maha atas maha tinggi tidak bisa sama derajat, kemuliaan, keilmuan, kepangkatan sama makhluk Allah dengan Allahnya. Makanya maha di atas. Ya, bukan berarti pengertian yang maha di atas itu Allah ada di langit. Hati-hati, kita beda makom. Beda makom itu ya belum memahami tentang masalah makrifat kesananya, kita masih dasar mengaji tauhidnya. Jadi jangan sampai meyakini berarti Allah itu ada di langit, salah. Tuh. Terus lagi, kita di dalam kehidupan bermasyarakat hati-hati tentang masalah tauhid. Tidak ada toleransi di dalam masalah tauhid. Tidak. Ya, hati-hati. Jadi kita harus tanamkan, kuatkan di dalam tauhid. Jangan sampai ada godaan dari saudara, dari tetangga, dari kawan, dari suami, dari istri, dan yang lain sebagainya. Lalu keimanan kita ditinggalkan begitu saja. Iman yang ada di badan kita harus dijaga. Sebab apa? Al-imanu uryanun walibasuhu at-taqwa. Iman itu telanjang. Telanjang iman itu. Walibasuhu at-taqwa, supaya iman tidak lari dari badan kita, maka iman itu harus memakai pakaian. Nah, apa pakaian iman? At-taqwa. Coba kalau kita sendiri, mohon maaf, ya, kita tidak bakalan mau berkumpul dengan kawan, berkumpul dengan keluarga kalau kita udah besar, dikarenakan apa? Badan kita ditutup. Coba kita, mohon maaf, coba kita udah besar, udah tua, udah punya anak, udah punya cucu, bertemu dengan keluarga. Kalaulah kita telanjang, kira-kira gimana? Malu enggak? Malu. Nah, keimanan bisa melekat di dalam hati kalau keimanan itu dipakai pakaian. Ditutup dengan pakaiannya. Walibasu at-taqwa, apa sih takwa? Takwa adalah mengerjakan apapun yang diperintahkan, meninggalkan apapun yang dilarang oleh agama. Kadang-kadang iman, takwa tidak mau kemana. Nah, ini yang paling susah. Ya.
Jadi itu tentang masalah keimanan. Dan juga ada sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igtanim homsan qabla homsin, sababaka qabla haromika, wasihataka qabla sakobika, waginaka qabla fakrika, waparogoka qabla syuglika, wahayataka qabla mautika." Gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Nah, harus digunakan yang 5 sebelum datang yang 5. Yang pertama adalah masa muda sebelum tua. Gunakan masa muda kita sebelum datang masa tua. Masa muda mungkin telinga masih enak mendengar, orang berbicara itu masih jelas pendengaran. Masa muda kan? Masa muda mungkin melihat pun tidak perlu disambung dengan kaca. Masa muda mungkin melangkah pun agak kuat. Masa muda mungkin berbicara pun jelas. Masa muda tangan pun untuk bergerak masih juga nyaman. Gunakan masa muda ini sebelumlah masa tua. Masa sehat sebelum sakit. Siapapun orang yang sehat pasti mengalami sakit. Siapapun orang yang sakit pasti mengalami sehat. Sok banyak orang waktu sehatnya tidak ingat kepada Allah. Dalam arti kata tidak memperdulikan apapun diperintahkan oleh Allah. Tetapi kalau udah sakit baru sadar. Astagfirullahaladzim. Katanya waktu sakit. Kadang-kadang berbicara gini, sakit apa, dosa apa saya ini? Kok Allah memberikan penyakit kepada saya belum sembuh-sembuh, udah sekian tahun. Sadar diri. Waktu sehat kemana engkau? Coba. Banyak kan orang yang berkata gitu. Waktu sakit ingat kepada Allah. Astagfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Pas sakit ingat, pas sehat kemana? Tidak sadar dia sering meninggalkan sholat. Hati-hati. Dan masa kecukupan sebelum fakir, masa kecukupan umum, baik dari segi materi, baik dari segi kelengkapan anggota badan kita. Ya. Kalaulah masa kecukupan sebelum fakir, di dunia kita diberikan kecukupan, mohon maaf, seumpamanya hartanya selalu dimudahkan, gunakanlah harta itu kepada jalan yang diridhoi oleh Allah. Kita diberikan kecukupan untuk pendengaran, gunakanlah pendengaran itu untuk mendengar kebaikan-kebaikan menurut agama. Terus, masa kosongmu sebelum sibuk, masa kosong sebelum sibuk. Sesibuk-sibuknya di alam dunia ada batasnya. Tetapi kalaulah udah sibuk menghadapi pertanyaan malaikat munkar menakir, siapa yang bisa menolong kepada kita? Sibuk di alam dunia, capek di alam dunia, susah di alam dunia, miskin di alam dunia, masih juga meminta tolong kepada sesama makhluk Allah. Coba kalau udah masuk ke dalam kubur, siapa yang mau menolong? Suami bisa menolong, wallahu a'lam bishawab. Istri bisa menolong, wallahu a'lam bishawab. Kadang-kadang terbalik, istrinya dah mati, lakinya entah ke mana. Sebaliknya, kan? Lakinya mati, entah kemana istrinya. Waktu dulu cinta sehidup semati, pet. Kalau udah mati malah ketawa. Asik, aku cari lagi, kan gitu. Ngomongnya sehidup semati, dah merampot. Masa kosong sebelum sibuk, kosong sekarang di alam dunia. Itu ya. Kalau udah sibuk di dalam kubur, siapa yang menolong? Mudah-mudahan kita sering membaca Al-Quran, mudah-mudahan sering kita berkumpul di dalam majlis ilmu ini, maka Al-Quran yang dibaca sekarang ini
pakaian yang dibawa ngaji ini, apapun yang dibawa pada ngaji ini, mudah-mudahan kita menjadi saksi nanti di yaumul akhirat. Amin ya Allahumma amin. Kalaulah di dalam kubur, marabbuka wa ma imamuka wa ma nabiyuka, biarpun itu tidak hafal, kalau kita banyak amal baik, insya Allah bisa menjawab kok. Cuman kalaulah untuk umum, ya, untuk laki-laki, satu pertanyaan, marabbuka wa ma imamuka wa ma nabiyuka, dan seterusnya. Kalau ibu-ibu dua ditanyanya, pas sudah meninggal, marabbuka katanya, kata malaikat. Kalau masih hidup, ma'rabbuka katanya, kata siapa? Kata suami, betul enggak? Dan masa hidup sebelum mati, gunakan masa hidup ini sebelum datang waktu mati. Kalau udah ruh sampai sini tenggorokan, maka itu kelihatan kita celaka dan selamatnya kelihatan oleh kita sendiri. Idza jaa ajaluhum la yastahiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ya, jikalaulah ajalnya, waktunya hidup di alam dunia pada hari ini, maka tidak bisa dipendurkan sedikit pun dan juga tidak bisa dimajukan sedikit pun. Allah yang punya kekuasaan. Ya. Mari kita sama-sama manfaatkan umur kita yang sisa, manfaatkan kesehatan yang sisa, manfaatkan pendengaran yang sisa, manfaatkan badan yang sisa ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai disia-siakan, santai aja Tat, aku masih muda. Coba kalau udah pop mati gimana? Ada malaikat kompromi dengan kita? Tidak ada. Ya. Jadi kesimpulan pengajian pada sore hari ini, bahwa sifat Allah yang nomor ketiga adalah baqo, artinya adalah kekal. Lawannya mumasalah, dalilnya jikalau Allah ruksak, otomatis Allah memerlukan kepada yang menciptakan. Yang nomor keempat, wujud kidam baqo muwalafatul lil hawadisi, artinya Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Ya, di dalam hal apapun Allah tidak sama dengan makhluknya. Maka tidak ada tangan, tidak ada telinga, tidak ada apalagi mata, dan tidak ada sama dengan makhluk sedikit apapun. Lawannya sifat muhalafatul lil hawadisi adalah mumasalah, menyerupai kepada makhluknya. Dalilnya Allah muhalafatul lil hawadisi adalah anahu laukana mumasilan lil hawadisi lakana hadisan. Jikalau Allah terbukti menyerupai dengan makhluknya, otomatis Allah itu hadisan baru. Namanya yang baru pasti memerlukan kepada yang menciptakan. Ya. Nah, jadi itu kesimpulan tentang masalah tauhid pada sore hari ini. Dan juga sebelumlah ditutup, nah, saya sebagai pembina mualaf pedalaman Kalimantan Barat, khususnya di Desa Tunang, mereka ini memang belajar tauhid udah lumayan juga lama, tentang masalah fikih juga udah lama. Mari kita saksikan, mudah-mudahan mereka diberi kelancaran. Sekarang saya pengen mengetes, ya, menyaksikan mereka. Jikalaulah memang mereka itu ada salahnya, mohon dikritiknya, mohon diberikan solusi, dan juga mohon diberikan penyemangat. Maklumlah mereka ini mualaf kebanyakannya. Ya, mohon maaf, saya meminta bantu doanya, memberikan support kepada mereka supaya mereka lebih semangat lagi. Sungguh pun udah tua, sungguh pun banyak orang yang segala tidak punya sama dengan saya.
Mudah-mudahan ke depannya mereka semakin semangat dan semakin istiqomah. Amin. Ya Rabbal Jadi Alamin. pada kesempatan sore hari ini mungkin saya menampilkan 2 ataupun 1 orang praktek tentang masalah ibadah, ya. Entah ibadahnya apa, ya namanya ibadah umum, belum disebutkan. Dan juga silahkan tinggal siap-siap. Jadi jangan diberitahu oleh kawannya. Ya, jadi yang mau ditampilkan tentang masalah praktek apa dulu? Tentang masalah apa namanya? Tentang masalah wudhu. Nah, jadi ini entah sendiri, entah 2 orang, maka tentang masalah wudhu. Jadi dari pertama niatnya, caranya gimana? Cara membasuh tangan, cara membasuh muka, cara membasuh rambut, cara membasuh kaki. Nah, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu doa li rabbil adasil asghari fadlillahi ta'ala. Gimana kakinya nih? Udah baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Amin. Itulah tadi praktek wudhu, beliau adalah mualaf. Nah, mudah-mudahan diberikan kemudahan ke depannya, ya, dan juga mudah-mudahan dimurahkan rezekinya, mudah-mudahan di dalam rumah tangganya menjadi keluarga sakinah mawadah warohmah. Ya. Jadi mereka itu sungguh pun mualaf, alhamdulillah mau belajar, padahal udah agak lumayan juga usianya. Coba kita sendiri, apakah memang udah betul, apakah belum? Maka siapapun yang melihat ini, tolonglah kami berikan penyemangat untuk mereka, supaya mereka lebih semangat lagi. Memang itulah keadaan kami, para mualaf di pedalaman. Mungkin kayak tadi wudhu, banyak yang salah, banyak yang tidak pas, dikarenakan mereka masih tahap belajar. Itu ya, masih tahap belajar. Memang muslimnya udah lama, ya, tetapi untuk masalah belajar barulah beberapa tahun mereka ada pergerakan, ada hidayah dari Allah, ya. Maka sehingga mereka biarpun salah-salah maulah belajar, ya. Jadi itu saja pertemuan pada sore hari ini, dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada hikmahnya, khususnya untuk saya pribadi, ya, untuk yang hadir pada kesempatan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pengajian kita pada hari ini telah pun selesai. Saya selaku pembawa acara izin undur diri. Jika ada kekurangan dalam penyampaian, saya mohon dimaafkan. Mari kita tutup acara ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha
anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu asyhadatina ashabi rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala nuri anwar wa sirril asrar wa tiraqil ahyar wa miftahil babil yashar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa ali athhar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa ifdoli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhriqa wal qatimi ma sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdari azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiatan fi jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.